Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Muhammad Fauzan Azmi. Saya akan menjelaskan tentang teori graf. Nah, sebelum saya masuk ke teori graf, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi graf. Nah, definisi graf menurut Wikipedia itu adalah sebuah himpunan. Himpunan yang dimaksud itu adalah himpunan dari objek-objek yang objek-objek ini dinamakan dengan titik, simpul, dan juga sudut. Lalu titik, simpul, dan sudut ini dihubungkan satu sama lain dengan yang namanya garis atau sisi. Nah, itu kalau menurut Wikipedia. Nah, kalau untuk teori grafnya itu hampir sama, tapi akan saya jelaskan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Di dalam graf G ada yang namanya simpul dan juga sisi. Simpul-simpul itu simpul-simpul itu disimbolkan dengan huruf G, dengan huruf V. V-nya itu seperti ini. Ya, nah terlihat seperti ini. Definisinya itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Sesuai dengan dari simbolnya itu adalah vertis. Lalu E itu adalah sisi. Definisinya adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Yang berarti V itu adalah sebagai simpul-simpulnya, himpunan-himpunannya. Lalu E itu sebagai sisinya yang menghubungkan satu sama lain simpul-simpul tersebut. Nah, untuk contohnya ada pada gambar ini pada G1, G2, dan G3. Nah, untuk G1 ada simpul himpunan 1, 2, 3, 4. Lalu jika kita jadikan sebuah sisi digabung satu sama lain, simpul-simpul tersebut akan menjadi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nah, itu untuk sisi-sisinya. Seperti saya bilang tadi, sisi itu adalah sebagai penghubung antara simpul satu sama lain. Simpul-simpul itu sebagai satu sama lain ya. Lalu untuk G2 dengan graf yaitu adalah sisi simpulnya 1, 2, 3, 4. Lalu sisi-sisinya yaitu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Maka kalau dikonversikan menjadi sisi ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, perlu diingatkan bahwa huruf E yang kecil ini juga dibilang sebagai sisi. Tetapi itu sebagai urutan sisi-sisinya saja. Ya, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6, sisi 7. Begitu juga dengan G3, sama juga dengan G2, hanya saja yang berbeda adalah himpunan-himpunannya dan juga sisi-sisinya. Himpunannya tetap sama, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, dan sisi-sisinya yang berbeda, tapi sisinya di sini yang berbeda, yaitu adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Dan di G3 itu sisinya itu ada 8. Bisa dilihat E1 yaitu adalah sisi 1, E2 yaitu adalah sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6, sisi 7, sisi 8. Yang berarti yang berbeda dari G2 sama G3 itu adalah berapa banyak sisinya dan juga isi dari sisi-sisi tersebut. Di G2 ada 7 sisi, di G3 ada 8 sisi. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, pada G2 sisi ketiga yaitu adalah 1, 3 dan sisi keempat yaitu adalah juga 1, 3 dinamakan sisi ganda atau yang disebut dengan multiple edges atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, ini maksudnya berarti kalau ada simpul yang sama atau dan juga dia di sisi yang sama juga, itu disebut dengan sisi ganda atau dengan sisi paralel. Lalu pada G3 yaitu adalah pada sisi 8, sisi E8, sama saja itu E8 dan sisi 8 itu sama ya. Karena seperti saya bilang tadi, E itu adalah sisi 3
Simpul 3 dan juga simpul 3 dinamakan gelang atau kalang atau sebut loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berarti kalau simpulnya itu sama, maka dia seperti putar-putar, berputar-putar, dan itu disebut dengan gelang atau kalang atau yang disebut dengan loop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis graf. Nah, jenis-jenis graf itu berdasarkan dua, dan dari jenis-jenis itu juga ada jenisnya lagi. Yang pertama adalah jenis berdasarkan dari ada tidaknya gelang atau loop, juga sisi ganda pada suatu graf. Jika berdasarkan dari adanya tidaknya gelang atau sisi ganda, itu ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar sebelumnya itu adalah salah satu contoh graf sederhana. Lalu ada juga graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. G2 dan G3 pada gambar sebelumnya juga adalah salah satu contoh graf tak sederhana. Lalu juga ada yang berdasarkan dari orientasi arah pada sisinya. Ini juga ada dua jenis jika berdasarkan orientasi arah, yaitu ada graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Ketiga graf yang ada pada gambar sebelumnya adalah salah satu contoh graf tak berarah. Lalu untuk graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada gambar yang akan saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh graf berarah. Nah, jadi ini dia, itu adalah graf berarah G4 dan G5. Nah, ini adalah jenis-jenis graf jika kita buat menjadi tabel. Bisa Anda lihat, bisa kalian semua lihat sini. Ini lihat jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah rangkaian listrik. Lalu isomer senyawa kimia karbon, ini biasanya ada dalam pelajaran kimia atau yang berhubungan dengan kimia. Lalu kalau dalam biologi itu adalah jejaring makanan. Lalu jika dalam bahasa pemrograman, ini ada dalam versi C++ atau versi bahasa C-nya. Lalu ada pemodelan mesin jajan, atau bisa dibilang vending machine, biasanya kita lihat di jalanan atau di jalan luar negeri atau di stasiun kereta api kalau nggak salah ada. Dan ini adalah versi dari graf tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi dari graf. Nah, terminologi dari graf itu ada 8. Yang pertama yaitu adalah ketetanggaan atau adjacent. Nah, dia itu seperti ini. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya itu adalah pada G1, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Lalu simpul 1 juga dan juga simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lalu yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Di sini dikatakan untuk sembarang sisi E, yaitu adalah simpul J dan simpul K, VJ dan VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Contohnya itu pada graf G1, di mana sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Juga sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Terminologi yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya adalah pada G3, yaitu ada simpul 5 adalah simpul terpencil. Lalu ada terminologi keempat yaitu adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong seperti ini, bawahnya tidak ada sama sekali sisi
sisinya hanya ada himpunannya, dan himpunan-himpunan tersebut sama sekali tidak terhubung sama sekali. Terminologi yang kelima adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D, notasi simpul D. Nah, contohnya pada G1, D1 sama dengan D4 yaitu adalah 2, D2 sama dengan D3 yaitu adalah 3. Lalu pada tinjauan graf ketiga, D5 sama dengan 0, D4 sama dengan 1. 0 ini sini adalah simpul terpencil. Lalu 1 di sini adalah simpul anting-anting atau yang disebut dengan pendat vertex. Lalu pada G2 ada D1-nya yaitu adalah 3 bersisian dengan sisi ganda, lalu D2-nya adalah 4 bersisian dengan sisi gelang atau bisa kita bilang yaitu adalah loop. Nah, terminologi yang keenam adalah lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 atau simpul yang ke 0 ke simpul tujuan yaitu adalah Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-selang simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2. Nah, seperti saya bilang, V ini disebut bisa dibilang adalah simpulnya, E-nya di sini adalah sisinya. Jadi simpul 0, sisi 1, simpul 1, sisi 2, simpul 2 dan seterusnya. Vn dikurang 1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0 dan V1, lalu E2, V1 dan V2 dan seterusnya. En sama dengan Vn kurang 1 Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Contohnya pada untuk graf G1 di mana lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Nah, dan juga panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Lalu untuk terminologi yang ketujuh yang dinamakan dengan siklus atau cycle atau sirkuit atau juga sirkuit ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya pada G1 yaitu 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Yang dari 1 ke 2, 2 ke 3 baru balik lagi 3 ke 1. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Nah, yang terakhir adalah terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contohnya ada gambar pada di bawahnya ini, yaitu adalah gambar graf tak terhubung. Nah, kira-kira begitu sajalah dari saya tentang teori graf. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya juga sedang dalam masa pembelajaran. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.